dari pemerintah kita yang sekarang itu lebih outward oriented. Yeah. Dalam artian banyak melihat peluang-peluang yang ada di luar negeri dan bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, kesejahteraan di Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan standar kita. Yeah. Ya, Kanada sebagai negara maju mereka juga sudah environmentally aware. Yeah. Sudah tinggi juga demand akan environmental produknya, labornya tadi kayak gitu. Jadi kita juga harus ngeberesin itu semua tuh. Yeah. Dan saya lihat dengan Kanada bagus sekali. Kanada juga punya banyak perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi kayak gitu. Dan mereka juga kalau saya mengharapkan Kanada bisa antara Indonesia dengan Kanada bisa lebih banyak co-investment, bahwa ayo kesempatan untuk dagang sekarang terbuka lebar dengan Eropa, dengan Kanada dan lain-lain. Lalu kemudian menunjukkan bahwa ekspor itu tidak sesusah yang dikira. Yeah. Banyak orang memikir ekspor itu susah. Sebetulnya enggak. Begitu udah ikut pelatihan ekspor, kalau begini mah I can do it gitu kan. Nah itu. Kembali lagi di podcast Perekonomian Maju. Kali ini Sobat Maju kita sudah kedatangan bintang tamu yang cukup oke banget ini hari ini. Kita akan membahas isu yang cukup kompleks lah. Tapi juga satu sisi ini ada isu yang menjadi catatan sejarah baru khususnya untuk perdagangan dan ekonomi, khususnya juga investasi di Indonesia. Selamat datang Mas Muli. Halo, selamat datang juga. Ya, ini Mas Muli ini adalah Direktur Eksekutif dari Kamar Dagang Indonesia Institute ya Mas? Iya, Kadin Indonesia Institute. Kadin Indonesia Institute. Nah, ini sebenarnya namanya agak familiar. Bagi orang politik nama ini agak familiar. Cuman ini specifically untuk Kadin ya Mas? Iya, untuk dunia usaha. Untuk dunia usaha, iya, oke. Mas Muli bertanggung jawab di Kadin Institute. Boleh diceritain dikit sih Mas? Diceritain dikit sebenarnya. Ini kan sebenarnya something new kan Mas? Something new. Di Kadin Indonesia di kepemimpinannya Mas Anin. Yes, betul. Nah ini kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak sih Mas, apa yang jadi semangat Kadin Institute ini? Betul. Jadi kalau kita lihat Kadin Indonesia itu kan sebuah organisasi yang besar ya. Yeah. Pertama, Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu adalah satu-satunya organisasi bisnis usaha yang dicantumkan dalam undang-undang. Jadi ada undang-undangnya sendiri, Undang-Undang Nomor 1 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Nah, itu adalah wadah untuk semua pengusaha dunia usaha di Indonesia, termasuk di bawahnya ada organisasi yang sifatnya lebih spesifik, kita menyebutnya asosiasi atau himpunan yang Apindo, HIPMI atau yang kayak Real Estate Indonesia, Hipindo ya gitu-gitu ya. Pengusaha sepatu dan lain-lain kayak gitu. Itu semua kalau di Kadin disebutnya anggota luar biasa ada sekitar 200-an. Lalu kemudian tentunya kita juga ada usaha sendiri ya, perusahaan, CV dan lain-lain, mulai dari yang mikro sampai yang besar. Itu semua ada di Kadin. Jadi memang sangat inklusif. Dan oleh karena itu, karena ini adalah perwakilan resmi dunia usaha dalam menghadapi stakeholder lain, misalnya pemerintah atau NGO, civil society seperti itu. Tentunya Kadin juga perlu memiliki sebuah think tank. Ya, apa yang perlu disampaikan kepada pemerintah dalam misalnya berinteraksi dengan civil society, apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu kita dengar dan kita analisis dari yang disampaikan oleh teman-teman gitu kan. Karena tentunya semua dalam semangat Indonesia Incorporated ya, bahwa kita pemerintah lalu kemudian dunia usaha dan juga masyarakat tuh harus sejalan seiring lah kalau kata Pak Presiden Prabowo kan. Tentunya untuk mewujudkan itu semua diperlukanlah think tank, diperlukanlah kapasitas dari dunia usaha yang juga semakin baik. Oleh karena itu Kadin Indonesia Institute dia mandatnya adalah satu, melakukan riset, melakukan seminar, pemberian wawasan dan juga peningkatan kapasitas, jadi training. Nah itulah utamanya yang kita lakukan. Jadi dengan hadirnya Kadin Institute ini justru malah menjadi Kadin ini bisa menjadi lebih inklusif ya Mas. Artinya kalau mungkin dalam bayangan orang Kadin ini sangat segmented, tapi dengan hadirnya Kadin Institute ini bisa membuka
ya membuka peluang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin terjun ke dunia usaha gitu ya Mas. Iya betul. Apalagi kalau kita lihat kan komposisi dunia usaha kita kebanyakan itu mikro, lalu di situ baru kecil, menengah dan kemudian yang besar itu sedikit. Demikian juga proporsi dari usaha yang ada di Kadin. Kebanyakan anggota Kadin itu adalah yang mikro dan yang kecil. Apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah ya. Walaupun mungkin tadi disebutkan segmented karena kalau kita lihat pengurus-pengurus Kadin, khususnya Kadin Pusat, Kadin Indonesia itu banyak dari pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil, usaha-usahanya yang sudah besar, established ya Mas. sudah established sehingga terkesan ini organisasinya usaha-usaha besar. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Yang harus berdayakan yang semua anggota Kadin, termasuk yang mikro, yang kecil juga. Nah disinilah hadirnya lembaga seperti Kadin Indonesia Institute. Karena perusahaan-perusahaan besar mereka udah tahu Mas caranya untuk meningkatkan kapasitas sendiri gimana. Mereka bisa meng-hire konsultan, trainer yang top kelas dunia. Nah untuk yang kecil menengah inilah yang perlu kita support. Disitulah kita hadir. Oke, itu tadi hidangan pembukanya sih. Perkenalan ya. Perkenalan hidangan pembukanya. Organisasi baru harus perkenalan dulu. Cuman kita coba masuk ke menu utamanya nih Mas, ke main course-nya nih. Sebetulnya kan ini kalau kita tadi sempat saya spill ini soal perdagangan investasi. Kita mulai dari EU CEPA dulu ya Mas. Ini kan ibaratnya barang yang sebetulnya bagi orang awam tidak terlalu menarik. Cuman bagi Mas Muli dan teman-teman di Kadin ini kan menjadi satu hal yang cukup penting kan gitu, harus diseriusin nih barang kan gitu. Kalau kita bicara soal EU CEPA, EU Indonesia Eropa Union. Nah ini kan artinya sebetulnya udah panjang sebetulnya perjalanan ini, hampir 1 dekade kita belum pernah bisa menyelesaikan ini barang. Kemarin hingga akhirnya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ketika Pak Presiden berkunjung ke Brussels, ke Belgia dengan bertemu dengan Presiden EU dan akhirnya ditindaklanjuti kemarin di Bali ada joint statement juga antara Pak Airlangga dan Pak Maros. Ini menjadi satu titik balik yang menurut saya penting bagi dunia usaha dan dunia investasi di Indonesia. Nah bagi Mas Muli sendiri bagaimana melihat proyeksi terkait perjalanan panjang dan juga ke depan ini seperti apa dengan memasuki babak baru EU CEPA ini Mas? Iya, pertama tentunya kita perlu berikan apresiasi dulu ya kepada pemerintah kita Indonesia di bawah pimpinan Pak Prabowo, Menko Perekonomian Pak Airlangga, dan tentunya timnya banyak lagi, ada Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, ada semua Menteri Investasi juga. Menteri Investasi juga banyak berperan penting, dan itu semua seperti ada disebutkan Indonesia Incorporated, termasuk Kadin juga hadir di sana. Pak Anin Bakri juga selalu hadir di sana tuh, ke Eropa hadir, ke Amerika hadir, ke Kanada juga hadir. Dan ini kita melihat gebrakan yang sangat luar biasa dari pemerintah kita sekarang dalam artian untuk mendorong. Jadi kalau saya lihat ada dua faktor ya Mas ya. Satu itu dari pemerintah kita yang sekarang itu lebih outward oriented. Dalam artian banyak melihat peluang-peluang yang ada di luar negeri dan bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, kesejahteraan di Indonesia. Jadi berbagai perjanjian dagang yang sebetulnya sudah ongoing dari sejak lama itu betul-betul dipush, ayo segera selesaikan. Kan Kanada juga, lalu kemudian juga dengan Amerika juga kemarin relatively successful dengan mendapatkan tarif yang relatif lebih baik daripada negara-negara tetangga kita kan. Jadi saya melihat dan banyak sekali Pak Presiden Prabowo itu udah keluar negeri dalam rangka apa? Banyak untuk membuka peluang bagi usaha-usaha Indonesia untuk ekspor ke dunia luar. Nah jadi di satu pihak memang ada dari Indonesia sendiri itu lebih mendorong keluar bahwa kesempatan untuk menjadi negara maju, meningkatkan kesejahteraan kita itu hanya akan bisa mendapatkan manfaat utamanya itu kalau kita memang bisa mempunyai produk-produk yang kompetitif. Nah, indikatornya apa?
adalah ekspor dan pasarnya di luar luas sekali. Kalau kita hanya melayani pasar domestik ada batasnya. Pasar di luar sangat besar. Nah, di pihak lain di dunia luar itu juga ada bukan gayung bersambut ya, tapi ada kondisi lain yang juga mengakibatkan akhirnya ini ketemu nih. Yang di dunia luar adalah berbagai ketidakpastian. Kalau kita lihat ada perang di beberapa tempat, ada perang Rusia Ukraina, ada perang di Middle East, lalu kemudian keberadaan Presiden Donald Trump yang kemudian menerapkan reciprocal tarif secara sepihak dari Amerika. Lalu kemudian negosiasi satu-satu seperti itu kan. Dan bahkan beberapa negara yang tadinya itu adalah kawan bagi Amerika seperti Kanada, seperti Eropa, itu lalu kemudian pada bingung. Kami ini masih kawan apa lawan gitu. Jadi mereka juga melihat bahwa mitra dagang utama mereka kayak EU kan tadinya mitra dagang utamanya Amerika. Kanada juga mitra dagang utamanya Amerika. Lalu mereka melihat Amerika tidak sebersahabat dulu kepada mereka dengan sekarang. Berarti ada situasi yang membuat tidak nyaman nih Mas. Ada situasi yang membuat tidak nyaman sehingga negara-negara Eropa, Kanada bahkan termasuk juga Inggris dan lain-lain ya yang mitra dagang utamanya adalah Amerika. Mereka juga perlu mencari mitra dagang baru dan sebetulnya EU juga sudah bermitra dagang dengan kita Indonesia. Kanada juga sudah bermitra dagang. Tapi kan sebetulnya kalau kita lihat jumlah volume perdagangannya itu relatif kecil lah ya. Sehingga mereka melihat mereka pun harus mendiversifikasi pasar. Amerika sendiri kan sebagai pasar di skala global kan hanya 13%. Nah, masih ada 87% lainnya. Harus dijajaki. Nah, jadi dari mereka juga mencari pasar lain, dari kita juga ingin keluar mencari pasar lain, ketemulah di sini. Jadi saya lihat ada momentumnya dari kedua belah pihak, dari luar maupun dari dalam. Berarti ini kan memang secara tidak langsung kita punya optimisme baru kan gitu ketika tadi Mas Muli bicara soal diversifikasi pasar. Nah, saya masuk kepada tantangan yang paling mungkin banyak ditanyakan gitu kan. Mungkin ini juga jadi concern beberapa beberapa akademisi ekonomi juga yang juga mempertanyakan sebetulnya apa yang sebetulnya bisa berdampak langsung pada Indonesia sementara beberapa komoditas kemudian juga teknologi kan gitu. Ya, kita harus akui lah gitu. Benua biru ini Eropa ini salah satu banyak negara-negara yang tergabung di EU ini punya teknologi yang cukup mumpuni. Nah, bagaimana Mas Muli melihat secara optimis, apakah ini bisa mendorong itu tadi? Yang pertama soal transfer knowledge, transfer teknologi, kemudian juga apakah ini bisa menjadi jaminan lapangan kerja baru? Selain ibaratnya kalau kita bicara perdagangan dan investasi, otomatis kan juga berimplikasi secara langsung terhadap lapangan kerja kan gitu. Bagaimana Mas Muli melihatnya? Kalau saya melihat antara Indonesia dengan negara-negara maju ya, negara-negara utara ini, ya kalau kita lihat negara di Uni Eropa, negara di Amerika, lalu kemudian Kanada, itu produk-produknya tidak bersaing secara head to head. Jadi mereka itu sebetulnya saling komplementer. Jadi sebetulnya sudah sangat selayaknya lah gitu, bahwa memang antara negara-negara yang produknya saling komplementer ini ya tidak usah dikenain tarif gitu kan. Kalaupun ada produk-produk yang bersaing itu sangat sedikit. Kalau kita lihat apa dampaknya dengan ini Eropa akan menurunkan tarifnya. Kan untuk tahap awal ketika dia mulai berimplementasikan tahun depan itu kan langsung 80% dari produk-produk kita itu langsung akan dapat tarif nol. Sekarang mungkin masih 40% ya. Lalu kemudian secara bertahap nanti bertambah sampai akhirnya 98% gitu kan. Semakin banyak dari produk kita yang akan mendapatkan tarif nol. Nah, kalau kita lihat produk-produk kita yang paling dibutuhkan Eropa itu apa? Adalah produk-produk yang memang keunggulan komparatifnya itu ada di Indonesia. Pertama palm oil dan turunan-turunannya. Apakah di sana tidak ada produk minyak? Ada juga. Tapi let's be real. Kalau misalnya mau dibandingkan dengan produktivitas keserbagunaannya, palm oil itu sangat bagus. Khususnya untuk kosmetik ya Mas? Kalau di Eropa untuk kosmetik Mas? Untuk kosmetik, untuk semua hal gitu kan. Itu dia turunannya banyak sekali tuh, termasuk sampai ke kosmetik kan.
Lalu yang kedua kemudian juga ada dari segi energi. Ya. Coal atau batu bara juga Batu kita diperlukan, yang batu bara kita diperlukan di sana, apalagi kemudian salah satu sumber-sumber energi mereka kan dari Ukraina dan dari Rusia yang sedang berkonflik ya Mas. Yang sedang berkonflik ini mereka membutuhkan sumber-sumber energi lain, walaupun tentunya coal atau batu bara ini dilematis buat EU karena kan fossil fuel. Iya, dan mereka sangat green economy. Sangat green economy. Nah, di sini nanti saya akan ceritanya ke sana. Jadi itu tadi coal, palm oil, lalu kemudian juga rubber. Iya, karet ya. Karet. Jadi kalau palm oil ini hanya tumbuh di daerah tropis. Iya. Nggak banyak negara yang ada palm oilnya. Iya, betul. Lalu demikian juga dengan rubber. Rubber juga sama. Daerah tropis, Indonesia, Malaysia dan seperti itunya lah. Nah, itu sangat dibutuhkan di sana. Hampir segala macam itu pasti terbuat dari rubber atau turunannya kan. Nah, itu kalau kita lihat hal-hal yang terkait dengan commodities ya. Dan lalu juga kita untuk hal-hal yang barang olahan, kita itu produk tekstil atau pakaian jadi. Pakaian jadi itu sangat labor intensif dari si pihak Indonesianya ya. Di sana kalau kita lihat pakaian jadi seperti sweater, kemeja, segala macam itu banyak tuh HS code-nya ya, jenis-jenisnya di sana. Itu banyak dikuasai dari segi teknologi ininya ya, kesesuaian harga dengan kualitas itu oleh negara-negara Indonesia, tapi bukan cuma Indonesia, ada Vietnam, ada Bangladesh juga, ada ya Bangladesh, Sri Lanka juga. Bangladesh, Sri Lanka, walaupun sebetulnya Bangladesh, Sri Lanka itu agak sedikit yang lebih di bawah. Indonesia head to headnya sama Vietnam. Yang secara quality produk ya Mas. Secara quality produk ini Indonesia head to headnya dengan Vietnam. Lalu kemudian alas kaki, jangan lupa berbagai sepatu olahraga gitu kan. Sepatu, bahkan juga sepatu leather ya, sepatu kulit, itu juga kita sangat menguasai di situ. Kembali lagi untuk pakaian jadi, untuk alas kaki, kita saingannya dengan Vietnam. Jangan lupa juga produk-produk perikanan dan kelautan. Iya, ini jadi salah satu keunggulan kita juga sebetulnya. Mas. Dan itu nggak ada di sana karena jenis ikannya beda. Kita jenis-jenis ikan tropis. Iya, karena di sana kan faktor geografis juga. Betul. Belum lagi kalau kita ngomong soal crustaceans atau udang-udangan kayak gitu kan. Faname. Itu salah satunya. Ya, komoditas unggulan kita ya Mas. Lobster, iya. Lalu kemudian juga furniture. Ini juga jadi concern mereka juga kan Mas. Iya. Dan banyak dari hal-hal ini tuh yang saya sebut khususnya untuk tekstil dan produk tekstil, dan lalu kemudian alas kaki itu adalah labor intensif. Di baliknya itu ada jutaan labor gitu kan. Jadi kita melihat dengan dibukanya pintu gerbang perdagangan di EU itu harusnya perusahaan-perusahaan kita udah lebih banyak lagi ekspornya ke sana. Oke. Nah ini langsung spesifik sebenarnya Mas. Saya langsung to the point ke Kadinnya nih Mas. Khususnya Kadin Institute maupun Kadin. Artinya ini kan big potential. Baik itu untuk investasi, untuk perdagangan, untuk tenaga kerja. Nah, di satu sisi kita punya kekuatan domestik ekonomi yang ya so far so good, dan bahkan banyak negara lain juga mengakui kekuatan domestik Indonesia ekonomi domestik Indonesia cukup oke gitu. Salah satunya melalui UMKM. Nah, bagaimana apa yang mungkin bisa Kadin Institute khususnya siapkan yang kiranya bisa kita harus tetap menjaga nih. Otomatis kan kalau kita bicara soal ketika tarif ini 0 kan otomatis kan cross trade ini kan terjadi Mas. Produk Eropa juga masuk ke Indonesia, produk kita juga masuk ke sana. Nah, mau nggak mau kita juga harus jaga dong. Nah, apa yang kalau Mas Muli lihat apa yang harus disiapkan khususnya untuk UMKM? Mungkin masih dalam konteks Indonesia ekspor ke Eropa dulu ya. Nanti saya mau mengadres impor dari Eropa ke Indonesia. Kita ambil barang-barang Eropa. Kalau saya tidak khawatir dengan masuknya barang-barang Eropa, saya malah melihatnya itu bisa jadi memperkuat produk-produk Indonesia. Tapi nanti saya akan jelaskan. Pertama mungkin untuk ekspor dulu ya. Menurut saya perjanjian dagang yang bagus, yang berhasil, itu bukan hanya meningkatkan volume atau nilai ekspornya saja, tapi juga harus memperluas jumlah pelaku ekspornya. Jadi jangan sampai kalau kita belajar dari pengalaman Vietnam, mereka kan juga sudah lebih dulu punya
CEPA dengan Eropa. Ya. Dan setelah beberapa tahun itu 3 tahun atau 4 tahun kalau nggak salah ekspornya itu naik sampai 50% ke sana. Kita juga harus belajar dari sana dan memastikan kita jangan sampai kurang dari 50%. Kalau kita lihat 3-4 tahun berarti 2029 lah. Towards the end of periode pertamanya Pak Prabowo itu target kita harus sampai 50% atau lebih ke atas. Minimal 50%. Nah itu kan minimal 50%. Jangan sampai kalah dengan Vietnam. Ini adalah head to head kita sekarang. Jadi kita harus benchmarking dengan banyak benchmarking dengan Vietnam. Nah itu kalau mau kita sebut perjanjian dagang ini berhasil, jangan hanya meningkatkan volume dan nilai ekspornya saja, tapi pelakunya itu lagi. Iya. Kalau kita lihat sekarang, pelaku yang sudah melakukan ekspor itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Mereka udah tahu caranya ekspor gimana, tapi kan seperti tadi kita bahas, kebanyakan pelaku usaha kita itu usaha mikro, kecil, menengah. Oke lah, mungkin kita nggak ngomongin yang mikro dulu ya, karena mungkin mereka masih skala warung. Kita ngomongin skala kecil dan menengah dulu deh. Berapa banyak dari mereka yang sudah ekspor sekarang? Ini masih sangat sedikit. Padahal tidak sedikit juga usaha kecil dan menengah yang punya produk yang bagus. Dan bisa bersaing. Dan sebetulnya bisa bersaing. Tapi satu, mereka nggak tahu caranya. Pertama mungkin belum tahu bahwa sekarang ekspor ke sana, ke Eropa ini tarifnya nol. Jadi mereka mungkin ya makanya ada podcast ini kan antara lain biar untuk makin banyak itu, yang tahu kan. Nah yang kedua, mereka ini mungkin masih kurang jalan-jalan. Ya, di sini kita sebetulnya mengharapkan dari dunia usaha yang udah lebih besar, dari asosiasi pengusaha seperti Kadin, Apindo dan lain-lain, dan juga dari pemerintah, ayo ajak lebih banyak pengusaha kita, khususnya yang kecil menengah, untuk business trip keluar untuk menjual barang gitu. Kenapa enggak kita itu punya beasiswa LPDP misalnya untuk belajar. Kenapa enggak beasiswa untuk mengirim usaha-usaha Indonesia yang kecil menengah ke Eropa. Kamu dikasih beasiswa misalnya selama sebulan aja. Sebulan berarti kan ada flightnya, ada gitu hotel. Ada tapi kemudian perusahaan itu harus membalas jasa dari beasiswa itu dalam bentuk ekspor. Dia harus mencari pembeli di sana gitu. Ibaratnya dikasih beasiswa untuk mencari pembeli di sana. Balik-balik dia udah punya name card banyak banget. Udah agreement aja ya. Udah tahu, udah tinggal di follow up. Kalau udah ketemu kan bisa di follow up dengan Zoom meeting dan lain-lain kan. Jadi pertama membawa keluar. Kedua, memberikan wawasan ya kayak gini melalui podcast, melalui seminar bahwa ayo kesempatan untuk dagang sekarang terbuka lebar dengan Eropa, dengan Kanada dan lain-lain. Lalu kemudian menunjukkan bahwa ekspor itu tidak sesusah yang dikira. Banyak orang memikir ekspor itu susah, sebetulnya enggak. Begitu udah ikut pelatihan ekspor, kalau begini mah I can do it gitu kan. Itu seperti Kementerian Perdagangan contohnya punya pusat pelatihan ekspor dan jasa perdagangan itu harus lebih masif lagi. Kita akan semoga bisa kerjasama dengan Kadin di sana, lembaga-lembaga yang lain, pelatihan sebanyak-banyaknya, ajarin ekspor mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jadi pelatihan, lalu kemudian dibawa bisnis trip untuk mencari pembeli di luar, dan kemudian jangan lupa juga mereka perlu pembiayaan. Seringkali mereka udah punya barangnya, udah punya kontak, tapi untuk mengekspor seringkali harus ada skala. Nah skalanya itu berapa, mereka harus push, mungkin perlu pembiayaan untuk ekspor, peningkatan kapasitas mereka sendiri. Nah kita punya LPEI, Bank Ekspor Impor, itu harus terbuka menyalurkan sampai ke UMKM segala macam. Dan jangan lupa sertifikasi. Eropa ini atau negara-negara maju pada umumnya lah, mereka punya standar yang tinggi. Betul. Kan? Ada standar soal environment, standar soal kesehatan, sanitary and phytosanitary. Termasuk juga standar soal buruhnya, Mas. Standar soal buruhnya. Ini semua kita harus bisa memenuhi kayak gitu. Dan yang kita seneng dari perjanjian dengan EU ini, EU CEPA, ini bukan hanya perjanjian dagang tapi di balik itu ada beberapa hal lain. Salah satunya adalah ada kesepakatan dari EU ini mau memberikan capacity building buat kita, khususnya untuk palm oil. Kan kita Indonesia sebenarnya udah punya ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil Certification, certification oleh Indonesia. Nah ini kan sekarang belum diakui sama EU. Nah harus dibuat sehingga diakui. Harus ada mutual recognition agreement-nya dengan EU. Tentunya di sini juga kita
nanti akan dibantu. EU bilang katanya mereka akan bantu meningkatkan standar kita dan bagaimana agar yang memiliki sertifikasi ini bukan hanya perusahaan-perusahaan besar. Iya. Termasuk yang pelaku sawit kan banyak. Banyak. Yang kecil-kecil Banyak- juga, banyak smallholder petani farmers. rakyat ya, Mas? Yes, perkebunan rakyat, Ya. betul. Ini semua harus kita banyak sekali capacity building yang harus kita lakukan di sana. Nah, ngomongin soal tadi belum terjawab juga sama Iya. Mas Muli soal transfer knowledge, Mas. transfer Transfer knowledge. knowledge dan transfer Iya. teknologi. Yes, Nah, ini yes. kan tadi Mas Muli udah nge-spill juga kan. Kita bisa misalnya Kadin bersama pemerintah bisa aja ngasih semacam short cost buat pelaku usaha untuk mereka cari market, cari buyer di Iya. Eropa. Nah, ini kalau untuk urusan ini kan juga harus kita kawal juga dan ini menjadi poin penting juga kan gitu, Mas. Bagaimana transfer knowledge dan transfer teknologi ini bisa bukan satu sisi, bahkan harus menguntungkan domestik kita gitu, Mas. Gimana upaya Kadin khususnya Iya. untuk bisa nge-push ini juga, Mas? Iya, transfer knowledge ini sebelum saya bicara transfer knowledge dari Eropa ke Indonesia ya, kita bilang transfer knowledge dari perusahaan besar Indonesia ke perusahaan kecil Indonesia. Iya. Itu juga makanya tadi kan kalau bisa mereka nyambung dalam hal capacity building, dalam hal value chain-nya ya, apalagi kemudian yang perusahaan besar mungkin sebagai pengepulnya udah punya akses ke sana, jadi value chain-nya nyambung dari perusahaan kecil ke sana untuk dikirim ke Eropa. Nah, sekarang soal Eropa sendiri, Eropa masuk ke Indonesia. Kalau saya nggak takut, Mas, karena pertama kebanyakan produk Eropa yang masuk ke Indonesia itu adalah produk intermediary goods. Oke. Jadi mesin-mesin yang bukan dipakai oleh konsumen, komponen-komponen elektronik atau banyak permesinan sih, komponen-komponen mesin seperti valve dan lain-lain itu di Eropa itu yang gunanya itu banyak dipakai oleh perusahaan lagi. Oke, untuk manufaktur berarti. Untuk manufaktur. Jadi kalau saya lihat kenapa enggak kita bisa membeli mesin dari Eropa lalu kemudian kita pakai sebagai input untuk memanufaktur sesuatu. Iya. Bagaimana misalnya produk sepatu kita bisa lebih canggih lagi dengan mesin dari Eropa, dengan komponen-komponen dari Eropa. Bagian produk mobil kita, produk elektronik kita bisa lebih canggih lagi gitu. Lalu kemudian Eropa apalagi sih keunggulannya ada mereka soal pharmaceuticals. Obat-obatan farma itu banyak sini. Lalu kemudian juga mereka banyak juga soal medical equipment gitu. Nah ini kebanyakan adalah komponen-komponen yang high technology ya. Kalau kita mau ngejar itu sebetulnya sangat jauh untuk ngejar dalam waktu dekat. Yang harusnya kita push menurut saya adalah mereka selain bisa mengekspor barang-barang itu, tentunya kita harapkan mereka mau invest untuk membuatnya di Indonesia juga. Ya, karena kalau impor terus mahal, apalagi selama ini medical equipment kita dari mostly Amerika, Mas. Betul. Dan itu harganya mahal. Dibanding mahal. sebenarnya secara teknologi Eropa dan Amerika sama. Ya. Cuman harga Amerika lebih mahal. Kan gitu. Mahal. Ya masing-masing ada branding dan ada klaim-klaim keampuhannya sendiri kan. Tapi kalau kita lihat ya memang itu kebanyakan dari rumah sakit kita kan peralatannya itu masih tergantung dari barang-barang yang impor dan seringkali karena harganya mahal, entah karena memang ada tarif dari pihak kita dan lain-lain, itu jadinya masih sedikit rumah sakit yang memiliki peralatan yang canggih gitu. Akhirnya karena belum banyak yang memiliki peralatan canggih, kadang-kadang kita sebagai konsumen di Indonesia kita mau berobat, saking frustrasinya nunggu itu kita ke Singapura lah, ke Malaysia lah, ke Penang lah gitu kan. Kalau misalnya barangnya bisa dibawa ke kita kan, rumah sakit kita bisa menghadirkan layanan itu. Nah itu ya tentunya ya kita harapkan dari perusahaan-perusahaan Eropa itu juga ya invest juga lah, bikin di sini juga. Di situ kita bisa belajar juga di sana. Lalu kemudian jangan lupa di Eropa tuh banyak technical capability-nya, keahlian dalam hal engineering dan lain-lain. Itu kita harapkan ya bisa kita dapatkan juga, kita bawa juga ke Indonesia. Kenapa enggak kita beli keahlian dari mereka, kita olah dari sini, kemudian kita jual lagi ke sana dalam bentuk produk akhirnya. Terakhir Mas, ini juga nggak kalah penting. Nah, salah satu yang bisa yang bisa jadi motor ekonomi kita, yang bisa menjadi motor ekonomi kita, berbiaya murah, tidak mahal,
bahkan ya cenderung sangat menguntungkan, yaitu pariwisata. Oh, betul sekali. Nah ini mungkin selama ini dalam bayangan kita hanya perdagangan dan investasi, cuman ada satu side yang menurut saya ini juga nggak kalah penting, yaitu pariwisata. Di situ juga bisa melucut ekonomi domestik kita juga kan gitu. Karena mungkin selama ini dalam bayangan kita berlibur ke Eropa udah keren banget kan gitu. Nah, kenapa nggak mindset itu kita rubah? Kenapa nggak orang Eropa yang berlibur ke Indonesia kan gitu? Nah, ditambah dengan perjanjian EU-CEPA ini kan salah satunya adalah soal visa. Visa kita, visa Schengen ya itu kan jadi bisa 5 tahun kalau nggak salah, dan orang yang pernah buat visa Schengen juga jauh lebih mudah, dan ini juga menguntungkan untuk pelajar kita, Mas. Iya. Yang akan sekolah ke Eropa. Nah, bagaimana Mas mulai melihat potensial dari pariwisata ini? Betul sekali. Tadi kita belum banyak membahas soal trade in services ya, perdagangan jasa ya. Tadi kita banyak membahas perdagangan barang. Komoditas saja. Ya, jadi perdagangan jasa itu sangat penting. Ya, tadi disebutkan antara lain pariwisata. Jelas kalau kita lihat Eropa sebagai destinasi pariwisata, banyak orang Indonesia maupun negara berkembang lain lah yang tertarik untuk liburan ke sana. Menurut saya it's fine, it's one of the world's destination dengan peradaban dunia, gedung-gedung yang sangat tua di sana kan. Tapi jangan lupa bahwa Indonesia itu juga memiliki destinasi yang kelas dunia juga. Banyak yang oleh kita taken for granted, oleh mereka wah itu sangat tinggi nilainya. Pantai aja. Di kita di mana-mana ada pantai. Udah pantai yang di Eropa yang menarik mungkin cuma yang di Athena doang, Mas. Yang di Yunani. Iya, yang di daerah Mediterranean kan. Dan itu juga enggak semua pantai juga, hanya ada sedikit di sini Athena, sedikit di sini, sedikit di sini. Jadi mulai dari pantai ya, hutan aja. Hutan, kita masih banyak hutan. Dan kalau di Eropa hutan udah nggak ada lagi. Walaupun mereka ini ya anti deforestasi ya, di sana udah nggak ada hutan lagi. Kita masih banyak hutan hujan tropis kayak gitu. Sayangnya saat ini apa yang mereka kenal tentang Indonesia tuh masih terbatas. Bali dan lain-lain. Lombok paling Mas. Bali, Lombok dan lain-lain. Sebetulnya masih banyak lagi destinasi pariwisata di Indonesia yang menarik, bisa diolah, bisa dikomunikasikan mereka. Itu harus kita garap. Paling nggak gini, yang tadinya mereka liburan ke Indonesia cuma seminggu, bisa nggak kita perpanjang jadi 3 minggu gitu kan? 3 bulan kalau bisa. 3 bulan kayak gitu. Kalau mereka semakin lama kan semakin banyak belanja di sini, Mas. Betul kan ada 10 Bali baru yang mau dibangun kan. Jadi perbanyak destinasi-destinasinya, tingkatkan skala internasional khususnya untuk kebersihan gitu ya. Mereka kan sangat sensitif soal kebersihan. Nah, lalu kemudian jangan lupa jasa yang lain adalah jasa profesional. Nah, ini termasuk yang nantinya akan tergabung di dalam Indonesia EU-CEPA ini, termasuk pengakuan Eropa terhadap profesional dari Indonesia. Insinyur, dokter, arsitek dan lain-lain kan. Kita bisa lebih mudah ke sana. Kita bisa lebih mudah ke sana, dan ini juga ya tentunya kita melihat kesempatan bagi kita, apalagi Indonesia masih banyak anak muda profesional yang sebenarnya lulusan S1. Kita lihat kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia masih kita working on it lah ya. Sekarang lagi banyak program-program di Kementerian Perekonomian dan kementerian terkait untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Tapi tentunya pekerjaan di luar juga sangat luas, mulai dari yang low skill sampai yang high skill. Yang low skill saat ini masih regulated ya. Jadi melalui pekerja migran, sistem kayak gitu. Nah, tapi untuk yang medium and high skill ini udah lebih terbuka kan, nanti akan ada mutual recognition terhadap profesional yang mendapatkan kualifikasi Indonesia yang nantinya akan diakui oleh Uni Eropa. Itu saya lihat juga merupakan kesempatan besar buat kita tuh. Ya, dan engineering kita juga gak kalah canggih sebenarnya dari India, Mas. Gak kalah. Saya kan dulu tinggal 10 tahun di Singapura, bekerja sebagai urban planner, arsitek gitu ya. Banyak orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Jago-jago kan. Jago-jago, gak kalah sama artinya insinyur dari negara lain. Artinya ini secara kesepahaman dan kesepakatan sudah menuju ke arah yang lebih baik, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan ini untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita kan gitu. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal sebenarnya kalau ngomongin ini
mau protes juga nih ke produser. Ini nggak bisa ngomongin EU hanya satu episode, apalagi digabung dengan Kanada. Dengan Kanada, ya. Ini sebetulnya dua main course yang berbeda, Iya. cuman it's okay lah. Karena Mas Muli juga nggak keberatan, kita coba pindah ke main course berikutnya, Mas. Oke, nyebrang laut Atlantik sedikit ya. Atlantik sedikit. Kalau yang tadi soal Eropa, kalau sekarang kita ngomongin soal Kanada. Artinya kan kalau saya tidak salah ini kan dengan kesepakatan ICA-CEPA ini, Mas. Itu kan 90% tarif impor kan udah dihapuskan, Mas. Iya. Nah, pertanyaannya sama, apakah peluang ini juga bisa membuka kesempatan lapangan kerja, kemudian juga diversifikasi pasar, apalagi kalau kita bicara soal market Kanada kan mostly dibanjiri oleh marketnya Amerika Serikat. Iya. Artinya mau tidak mau kita harus berhadapan dengan marketnya, dengan produknya Amerika Serikat. Bagaimana Mas Muli melihatnya? Kalau saya ngelihat Kanada, Amerika, Eropa itu profil produk-produk mereka itu banyak sekali miripnya antara mereka dan berbeda jauh dari kita, berbeda jauh dari produk-produk yang dihasilkan negara-negara kayak Indonesia dan Vietnam. Jadi saya lihat banyak sekali kesamaan dari segi dari segi opportunity untuk perdagangannya. Kembali produk apa yang dibutuhkan di sana? Kalau kita lihat data perdagangannya, ya paling tinggi masih dari segi palm oil, lalu kemudian juga bukan tekstil tapi produk tekstil ya, pakaian jadi, footwear. Nah, ada juga furniture kayak gitu kan. Cuman bedanya memang antara EU, Amerika Serikat dengan Kanada ini jumlah penduduknya tidak sebanyak mereka. Iya, jauh lebih kecil sih memang. Berapa Pak? Kanada 25 juta kan ya. Kalau kita lihat Amerika Serikat 380 juta, Uni Eropa itu 450 juta gitu kan, Indonesia 280 juta ya. Jadi kalau kita lihat Kanada itu dia bukan sebuah pasar yang besar ya, dalam artian pasarnya dia sendiri itu untuk menyerap produk-produk Indonesia, gongnya atau daya dukungnya nggak sebesar Amerika maupun Uni Eropa kayak gitu. Tapi kalau saya melihat bahwa setiap ada pintu yang dibuka itu adalah kesempatan bagi kita, dalam artian dunia ini ada 200 lebih negara gitu kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Amerika besar. Uni Eropa sebetulnya kan 27 negara. Iya kan, banyak juga yang penduduknya cuma 8 juta, 10 juta. Itu kan banyak. Tapi kebetulan karena mereka bergabung dalam EU. Nah, kalau saya lihat ya Kanada walaupun dibandingkan dengan Amerika dan Uni Eropa itu jumlah penduduknya tidak sebanyak itu, tapi sebagai sebuah negara dia juga besar jumlah penduduknya. Dan jangan lupa nanti untuk negara-negara lain yang kita belum ada perjanjian dagang, kita harus buka juga, termasuk dengan yang lebih kecil lagi gitu. Jadi saya melihat ini tetap sebagai kesempatan, dan kalau saya senang kalau kita bisa mengekspor ke negara maju, ya itu apa? Pertama, ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan standar kita. Ya, Kanada sebagai negara maju, mereka juga sudah environmentally aware, sudah tinggi juga demand akan environmental produknya, labornya tadi kayak gitu. Jadi kita juga harus ngeberesin itu semua tuh. Dan saya lihat dengan Kanada bagus sekali. Kanada juga punya banyak perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi kayak gitu. Dan mereka juga, kalau saya mengharapkan Kanada bisa antara Indonesia dengan Kanada bisa lebih banyak co-investment. Kanada juga banyak natural resources juga di sana kan. Dengan potensi geografis mereka kan, Mas. Iya, geografis mereka di sana. Danaunya yang ribuan. Iya, betul. Dan satu lagi tentunya bagaimana kita bisa meningkatkan value chain dari produk-produk mineral kita, mineral kritis kita. Kalau kita lihat sekarang seperti misalnya nikel kayak gitu kan, selama ini kebanyakan kerjasama perdagangan dan investasi dalam hal nikel kita banyak dengan China. Nah ini juga bagus kalau kita bisa diversifikasi juga dengan Kanada, dengan Amerika, dengan Eropa seperti itu. Bagaimana mereka bisa juga
bagaimana Indonesia bisa membantu value chain untuk electric vehicle mereka di sana, mereka bisa membawa teknologi mereka ke kita gitu. Oke. Ngomongin soal komoditas, Mas. Ya, ini sebenarnya pertanyaan kritis saya sih sebetulnya, Mas. Karena yang setelah saya pahami dan saya pelajari gitu kan, saya riset juga bahwa memang mostly critical mineral, Mas. Ya. Mostly critical mineral dan tidak hanya nikel tapi juga tembaga yang menjadi produk turunan dari semiconductor itu kan menjadi salah satu concern mereka juga ketika tadi Mas Muli bilang bahwa Kanada punya perusahaan-perusahaan yang sangat high tech banget dan mau tidak mau semiconductor menjadi salah satu instrumen utamanya kan gitu. Instrumen utama dari semiconductor ada tembaga dan ya mau tidak mau kan artinya ujung-ujungnya critical mineral lagi. Nah, bagaimana kita Mas Muli melihat khususnya Kadin lah, apalagi kan di Kadin tuh banyak ya, maksudnya unit usaha dari para anggota Kadin untuk bisa menyeimbangkan nih Mas. Kalau bisa jangan hanya critical mineral dong, kita juga punya produk pertanian, kita juga punya produk perikanan. Ya oke, kalau Amerika sangat senang dengan udang kita, tapi apakah Kanada juga sangat senang? Nah, bagaimana upaya kita untuk mendorong itu gitu loh Mas. Jadi balance nih gitu. Ya, betul. Jadi itu Mas mendapatkan poin yang paling pentingnya bahwa produk-produk kita jangan cuman karena di sana pintunya kebuka, lalu kemudian kita ekspor yang dalam bentuk yang paling gampang yaitu ekspor mentah. Nah di sini kemudian kita juga harus meningkatkan kualitas value added dari barang-barang yang kita ekspor. Kalau kita lihat untuk nikel misalnya ya, kenapa nggak yang kita ekspor adalah prekursornya yang udah kita olah dulu, kita undang perusahaan Kanada untuk olah. Kalau salah satu perusahaan pertambangan dan smelting yang besar di Indonesia dari Kanada kan Vale itu dari Kanada. Kenapa nggak kita dan banyak perusahaan pertambangan lainnya dari Kanada dengan teknologi mereka dikembangkan dulu, diolah dulu, dihilirisasi dulu di Indonesia sehingga kemudian ketika yang kita ekspor ke sana itu udah dalam bentuk barang setengah jadi seperti itu. Itu kita sangat bisa mengharapkan dari Kanada seperti itu ya. Termasuk juga kalau kita lihat produk-produk kita seperti karet. Sekarang kita masih banyak mengekspor karet mentah maupun karet yang udah diolah. Kenapa nggak kebanyakan nanti ke depannya kita lebih banyak karetnya yang sudah diolah. Jadi bukan karet mentah tapi udah dalam bentuk ban kayak gitu ya, atau sebelum dari jadi situ. Jadi saya lihat harus ikut sertakan komponen-komponen itu Mas. Nggak bisa hanya produk mentah ya Mas? Produk mentah kayak gitu. Itu udah kebijakan kita lah, kebijakan dalam negeri kita. Nah mungkin ini terakhir ya Mas, karena sebetulnya mirip ya antara Uni Eropa dengan Kanada dan bentuk perjanjiannya kan gitu, baik itu secara komoditas maupun secara trade gitu kan. Nah, menurut Mas Muli sendiri nih, kita minta masukan, khususnya untuk disampaikan kepada pemerintah gitu, selaku direktur eksekutif dari Kadin Institute, apa yang harus pemerintah lakukan, maksudnya ketika ada peluang ini. Dan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diakselerasi dengan cepat? Ya, itu pertanyaan penting sekali Mas. Pertama kalau kita lihat upaya untuk membuat ini menjadi berhasil itu tidak bisa mengandalkan dari perjanjian dagangnya saja. Karena untuk membuat ini berhasil harus kerja bareng gitu ya. It takes a village, it takes a country. Harus gotong royong, harus Indonesia Incorporated, harus membentuk sebuah ekosistem. Nah, membuka pintu gerbangnya ini kan baru satu bagian aja. Yang kedua, apakah kita bisa membuat produk-produk yang kualitasnya mereka inginkan? Nah, berarti harus ada upaya untuk mendukung usaha Indonesia untuk memproduksi dengan standar yang tinggi. Pertama untuk memproduksi dulu. Banyak usaha maupun entah itu perusahaan Indonesia maupun perusahaan asing, perlu kita cek bagaimana pengalaman doing business in Indonesia. Iya. Saya yakin itu
banyak PR kita yang harus kita beresin ya. Mulai dari kepastian hukum, regulasi ya Mas. Regulasi, kemudahan mendapatkan lahan, kepastian setelah dia udah ada kontraknya nggak diganggu, tanahnya nggak dirampas orang, tidak ada premanisme lah di situ. Tidak ada preman di sana dalam bentuk apapun dalam bentuk apapun, dalam baju apapun tidak ada premanisme. Lalu kemudian kepastian dalam regulasi usaha. Dia katanya harus memenuhi ABC. Sudah dipenuhi ABC, ternyata masih ada D lagi. Oh tadi katanya nggak ada D gitu kan. Akhirnya lama-lama orang udah frustasi. Banyak dari teman-teman di Kadin merasa bahwa sebetulnya banyak sekali yang masih bisa kita ekspor untuk meningkatkan perekonomian kita. Tapi memang pertama regulasi. Jadi kita mendukung penuh upaya pemerintah sekarang lagi di spearheaded di Kemenko Perekonomian untuk diregulasi. Diperiksa satu-satu tuh kementerian-kementerian terkait, mulai dari aturan soal kuota impor, aturan soal TKDN, aturan soal banyak sekali soal AMDAL dan lain-lain itu diperiksa apakah memang betul-betul perlu. Karena seringkali yang kita hadapi peraturan itu relevan untuk sebagian sektor atau sebagian produk, tapi ketika diterapkan ke sektor lain atau produk lain itu menjadi tidak relevan. Jadi kita memang perlu betul-betul lebih melihatnya secara mikro. Jangan sampai yang niatnya baik untuk mendukung produk tertentu, tapi kemudian dia malah mengabaikan atau bahkan merugikan produk-produk dan sektor lain. Itu memang betul-betul harus dicek sektor by sektor, produk by produk. Nah itu baru tadi dari segi regulasi. Kemudian tentunya dari segi pendidikan kita sendiri, dari segi vokasi gitu kan. Apakah iya sekolah-sekolah vokasi, pelatihan balai latihan kerja dan lain-lain itu sudah memberikan tenaga kerja yang memang dibutuhkan oleh perusahaan pada saat ini untuk sektor-sektor yang memang mau kita prioritaskan. Lalu kemudian juga saya pikir itu regulasi, terutama kepastian hukum. Regulasi adalah satu hal, kepastian hukum adalah hal yang lain. Stabilitas politik, saya pikir kita udah bagus. Stabilitas makroekonomi kita udah bagus. Dalam hal stabil ya, tentunya stabil saja tidak cukup. Kita sangat mendukung upaya yang sedang dilakukan pemerintah sekarang untuk mengadopsi perekonomian yang lebih ekspansif. Dalam artian suku bunga BI diturunin, perbankan digelontori dengan uang agar disalurkan ke sektor real. Itu kan expansionary fiscal and monetary policy ya. Itu sangat kita dukung. Jadi sedikit-sedikit ekosistemnya udah mulai nyambung nih. Perdagangan luar negerinya udah bangun, ekosistem dari segi keuangannya juga baru mulai ya sejak ada Menteri Keuangan yang baru. Dan lain-lainnya deregulasi nanti dunia usaha harus mendukung penuh. Tentunya kita harus pastikan bahwa deregulasi yang kita lakukan sekarang memang betul-betul mengurai benangnya yang mungkin kusut sampai ke bagian paling ujungnya, dan komunikasi dengan stakeholder. Contohnya dengan tenaga kerja, contohnya dengan civil society, masyarakat, pemerintah daerah, tetap harus dilibatkan juga. Dalam artian mereka itu harus paham bahwa ini kita sama-sama ingin menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Artinya bukan hanya kerja pemerintah pusat, bukan hanya kerja Kadin gitu kan, bukan hanya kerja dari pelaku usaha, tapi juga berbagai stakeholder ya Mas. Betul. Nah terakhir Mas Muli, ini Mas Muli boleh nge-spill atau enggak sih sebetulnya? Kira-kira dari ICA CEPA, dari IU CEPA, Kadin khususnya Kadin Institute melihat mana sih yang maksudnya apa sih yang akan Kadin bisa lakukan dengan dua perjanjian ini? Dengan dua perjanjian ini jelas kalau perusahaan-perusahaan yang besar Kadin yang saat ini sudah melakukan ekspor ke Uni Eropa dan ke Kanada itu jelas seneng Mas. Jelas seneng karena tadinya barang-barang mereka itu kan masih kena tarif. Sekarang gede mereka merasa bahwa ini saya akan bisa mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Dan kalau misalnya mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar, itu kan mereka akan semangat untuk melakukan ekspansi pasar. Kalau untungnya tipis kan ngapain ekspansi pasar? Banyakan capeknya daripada untungnya. Saving dulu. Tapi kalau margin keuntungannya besar bilang
it's worthwhile for me to open another factory. Dan dari pihak Kanada atau Eropanya juga kan, jadi barang-barang yang tadi bagi konsumen di sana, barang-barang yang tadinya harganya mungkin 120, karena tarifnya jadi 0 atau mendekati 0, sekarang jadi tinggal 100. Mereka kan mendapatkan value. Jadi barang-barang dari Indonesia bisa lebih murah. Jadi yang diuntungkan kedua belah pihak. Pertama konsumen di Eropa ataupun Kanada atau Kanada, dan juga produsen dari Indonesia sendiri untuk kalau sudut pandang ekspor dari kita ke sana ya. Tapi kan yang disebut produsen dari sisi Indonesia kan bukan hanya perusahaannya, Mas. Perusahaan itu kan ada pekerjaannya juga. Pekerja bukan hanya ngomongin buruh loh, Mas. Pekerja itu ngomongin manajernya, ngomongin security. Artinya yang kerja, cleaning service-nya. Mulai dari yang sektor manajerial sampai sektor yang paling teknikal ya, Mas. Iya, betul. Dan jangan lupa kalau misalnya kita bisa mengimpor barang dari Eropa, dan kembali barang-barang dari Eropa itu beda dengan barang dari China kan banyak barang-barang final goods yang dibeli oleh konsumen. Kebanyakan barang-barang dari Eropa itu adalah barang-barang intermediary, dipergunakan lagi oleh perusahaan di Indonesia untuk memproduksi sesuatu lagi. Memang ada barang-barang final goods dari Eropa, tapi itu sifatnya lebih luxury branded goods gitu. Betul, dan itu sangat segmented. Itu sangat segmented, biarin aja itu. Dan itu banyak yang bilang ya kalau produk kita dibanjiri sama produk impor dari Eropa ya yang beli ya cuma yang itu aja. Iya, itu secara proporsi nggak signifikan. Malah justru saya lebih excited karena saya melihat perusahaan-perusahaan Indonesia akan bisa mengakses mesin-mesin yang murah dari Eropa atau dari Kanada agar mereka bisa menghasilkan produk yang lebih bagus. Oke. Terima kasih Mas Muli. Ini sepertinya kita cukupkan saja. Sebetulnya masih panjang ya Mas Muli. Masih bisa sampai besok nih. Ini diskusi yang sebetulnya tadi yang saya bilang harusnya dipisah gitu antara ICA-CEPA maupun IU-CEPA. Karena kita belum bahas soal sektor soal bagaimana dampak lingkungan, kemudian juga tadi udah di-spill soal produk impor Eropa yang soal luxury brand itu sebetulnya juga bisa dibahas, cuma nanti kita minta waktu Mas Muli lagi. Siap, Mas. Untuk diskusi lebih lanjut, tidak hanya soal IU-CEPA dan ICA-CEPA tapi juga soal isu yang lain. Kita bahas satu-satu nanti. Masih ada lagi EFTA, CEPA. Eropa itu ada 4 negara. Eropa ada Swiss, ada beberapa ada Iceland dan yang lain-lain. Belum lagi CPTPP. Belum lagi kemudian OECD. Pembaruan Indonesia Australia CEPA. Lagi kita udah punya CEPA dengan Australia dan akan diperbarui. Artinya masih banyak kesepakatan dagang yang sedang ongoing di era kepemimpinan Pak Prabowo. Kita tunggu dan kita doakan semoga ini bisa berjalan baik dan berdampak untuk ekonomi nasional kita. Terima kasih Mas Muli, sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam perekonomian maju. Perekonomian maju.